Kalimantan Selatan kaya dengan potensi rawa. Saat ini tercatat ada 250.000 hektar luasan lahan rawa tersebut. Namun yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan produktif sebanyak 190.000 hektar, yang mayoritas ditanami tanaman pangan seperti padi. Selain itu, rawa juga dimanfaatkan untuk sarana memancing dan menggembalakan ternak. Terdapat dua jenis lahan rawa di Kalimantan Selatan, yaitu lahan lebak dan pasang surut. Hingga kini akses jalan menuju lokasi lahan rawa masih sangat minim, sehingga menyulitkan masyarakat untuk menuju lokasi rawa dan mengangkut hasil pertanian. Ketersediaan saluran air yang memadai juga menjadi persoalan, karena sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan rawa di Kalimantan Selatan belum dilengkapi pintu air yang berfungsi untuk mengatur tinggi air di lahan tersebut. Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, merupakan salah satu desa yang menempati lokasi wilayah rawa dan sungai. Konon dari cerita tutur tetua desa, tempat ini pernah berdiri sebuah kerajaan. Namun secara tertulis, sejarah desa Alalak Padang hingga kini belum didapat secara sahih. Desa Alalak Padang merupakan desa yang unik karena terpisah dari daratan perkotaan. Menuju desa ini, kita melewati jalan tanah, lalu disambung dengan jalan kampung yang dibuat dari papan kayu. Bisa dikatakan 100% rumah penduduk berdiri di atas air. Tidak aneh jika rumah-rumah penduduk merupakan rumah panggung yang dibuat dari kayu. Bahkan jalan kampung, sarana umum seperti masjid dan sekolah juga dibangun dengan menggunakan tongkat-tongkat kayu beralaskan papan kayu ulin dan dibangun di atas air. Masyarakat Desa Alalak Padang selain bekerja sebagai nelayan dan perajin purun, mereka banyak pula yang berprofesi sebagai peternak, yakni peternak kerbau rawa atau biasa disebut kerbau kalang. Kerbau rawa, yang bahasa latinnya disebut Bubalus bubalis, adalah salah satu ternak plasma nuftah yang dimiliki Kabupaten Banjar. Kerbau rawa berkembang terutama di daerah dengan agroekosistem rawa lebak. Populasi ternak kerbau rawa di Kalimantan Selatan sendiri tahun 2007 mencapai 43.096 ekor dengan tingkat pertumbuhan 4,01%. Namun jumlah ini kian turun setiap tahunnya akibat terjadinya penurunan mutu bibit, kekeringan pada musim kemarau panjang, dan serangan penyakit. Salah satu daerah yang memiliki ternak kerbau rawa adalah Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Kerbau rawa dipelihara oleh para peternak di rawa secara tradisional dengan sistem kalang. Sistem kalang yaitu sistem menggembalakan setengah liar. Pada siang hari, kerbau dibiarkan berkeliaran di perairan rawa. Dan pada malam hari masuk kandang yang dibangun di atas air yang disebut kalang. Memasuki fajar pagi, kerbau keluar kandang secara bergerombol, berenang sambil mencari makanan yang tersedia di rawa sampai memasuki senja. Sistem kalang ini diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Kerbau tinggal di kandang atau kalang. Kecuali pada musim kemarau, kerbau kadang-kadang tetap tinggal di luar sekitar kandang. Pada musim kemarau saat rawa surut atau kering,
kerbau tetap digembalakan untuk mencari lokasi yang masih berair atau berlumpur. Siklus pengaturan waktu pemeliharaan kerbau rawa adalah kalang digunakan untuk beristirahat sejak sore hingga pagi hari. Kerbau diturunkan pada kalang pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 pagi. Kemudian dinaikkan ke atas kalang pada sore hari dari pukul 4 hingga pukul 6 sore hari. Kecuali anak kerbau yang berumur di bawah 5 bulan yang belum bisa berenang, tetap berada di atas kalang. Kadang karena peternak punya keperluan, kerbau dicarikan hijauan dengan memakai kelotok. Lalu hijauan ditaruh di kalang. Sementara pintu kalang dibuka agar kerbau bisa bermain di kubangan dan pagar kubangan tetap diikat agar kerbau tidak meliar ke rawa. Biasanya di sore hari, kerbau otomatis keluar dari kubangan dan naik ke kalang. Oh, jadi kalau sejarah kerbau sini ya Lalak Padang ini Pak, yang setahu saya Pak ya, dari kakek dulu saya tahu saat itu sudah ada kerbau. Cuman kada sebanyak ini Pak. Jadi sampai saat ini kayaknya ya agak meningkat lah dari dulu Pak. Jadi yang punya peternak ini, masyarakat di sini ada juga yang 1 atau 3 ekor. Dan juga ada juga yang 20, 30. Ada juga yang bisa sebelah itu Pak, soalnya ya umpat sedikit tuh Pak. Oh, jadi untuk hasil desa ya Pak, itu cuman ada mengenai di surat itu aja. 1 per ekor itu Pak 50.000 satu. Jadi hasilnya itu Pak, kadang-kadang jalan ada yang rusak lagi dulu kan. Jadi ada terkomposisi sedikit kan untuk olakan ke batu untuk membaiki jalan itu. Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Kalang dibuat dari kayu galam dan kayu ulin dengan luas sesuai dengan jumlah kerbau yang ditampung. Umumnya antara 40 hingga 400 meter persegi. Untuk sekitar 200 ekor kerbau diperlukan luas kalang 4 meter kali 100 meter atau 2 meter persegi per ekor. Berbeda dengan di daerah lain. Di desa Lalak Padang, Kecamatan Cintapuri, Darussalam ini, kalang dibuat di atas dinding timbunan tanah yang keras, setinggi 2 meter dari permukaan air rawa. Kalang dilengkapi dengan tangga miring dan tidak licin untuk memudahkan kerbau naik atau turun. Tangga ini dibuat dari kayu yang kuat dan biasa dipakai kayu ulin. Pada pinggir kalang dibuat pagar kayu yang kuat dengan tinggi 1 hingga 2 meter, sehingga kerbau tidak dapat melompat keluar. Pada sudut kalang dibuat tempat khusus untuk perawatan kerbau yang sakit atau induk yang akan melahirkan dan menyusui. Luasan padang gembala rawa di sekitar desa Lalak Padang terbilang cukup luas, dengan habitat tanaman rumput, air, dan urun.
Sementara kedalaman rawa berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Sehingga bagi gudel atau anak kerbau saat menuju rawa harus berenang di samping induknya. Di musim kemarau, pemeliharaan kerbau rawa lebih mudah dan curahan waktu pemeliharaan juga lebih pendek dibandingkan pada saat air dalam atau musim hujan. Peternak hanya sewaktu-waktu mengontrol keberadaan ternaknya 2 kali dalam seminggu. Untuk pemeliharaan kerbau jantan dilakukan hingga kerbau berumur kurang lebih 4 tahun. Setelah itu, kerbau jantan biasanya langsung dijual. Kerbau jantan dianggap tidak menghasilkan kalau terus dipelihara dan kerbau jantan yang sudah tua dianggap tidak mampu lagi untuk mengawini kerbau betina. Sehingga lebih dititik beratkan sebagai sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga peternak. Berbeda dengan kerbau betina. Pemeliharaan dilakukan selama kerbau tersebut masih mampu melahirkan. Kalau di sini, kalau sistem pemeliharaannya itu ada bermacam-macam cara. Jadi di antaranya itu kalau kita sistem menggaduh, ya istilahnya menggaduh orang yang punya modal, itu kena kita bagi empat lah bahasa kitanya, bagi empat. Jadi yang punya modal 3 bagian, yang menggaduh 1 bagian. Oke. Kalau sistem pemeliharaannya, ya kami di sini memelihara tuh di saat pas datang musim hujan, itu kan kerbau kalau sudah banyu naik itu, banyu datang lah. Selain itu anak banjir adanya mencari tempat yang tinggi untuk istilahnya itu ada berkering lah. Nah, pas musim datang hujan, kami di sini siap-siap mengambil kerbau yang ada di pinggiran-pinggiran hutan ini untuk dinaikkan ke kalang. Jadi kami hitungannya pemeliharaannya ini di sini kayak seperti sapi. Jadi paling pas musim hujan baru kandang-kandang ngisi masing-masing kandang. Saat ini potensi kerbau rawa di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar mendapat perhatian serius pemerintah daerah setempat. Bahkan Bupati Banjar Khalilur Rahman sendiri memerintahkan agar SKPD terkait, yakni Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melakukan program integral agar kerbau rawa ini bisa dilestarikan. Kebijakan ini juga didukung DPRD Kabupaten Banjar yang melakukan kunjungan intensif di areal peternakan kerbau rawa ini. Kami langsung saja dulu menanyakan kepada saudara kepala desa apa permasalahan yang mungkin dalam hal seperti ini mengurangi kematian anak-anak kerbau rawa ini. Ini coba saudara kepala desa. Jadi ini Pak, yang halus-halus itu mengalami sakit seperti itu tadi, perut-perut gembung itu Pak. Soalnya bubuhan ulu ini kita tahu penyakit apa itu. Jadi yang diharapkan itu kayak apa itu mengatasinya itu. Dan lagi umpamanya atau misalnya atau minta penambahan bibit atau bagaimana gitu yang diharapkan masyarakat Ulundo. Dan lagi kalau bisa Pak, yang ini soalnya kerbau di sini Pak belalahnya terus bisa masuk ke sawit-sawit sana situ. Jadi bubuhannya ribut Pak, yang cari belinya sore itu cari, kadang-kadang terdapat, kadang-kadang kada. Soalnya kada ada kandang lagi Pak. Kalau bisa diharapkan itu minta bantuan kandang lah misalnya. Terkait ini kita akan atas nama Dinas Peternakan Perkebunan siap dan komitmen akan kita angkat keberadaan ini, kita ekspos. Nah, untuk memediasi ini melangkah mulai dari awal, tadi kami singgah di kandangnya Pak Dasmuni. Di sini belum ada
kelompok. Langkah pertama harus ada kelompok. Ya. Di sini menurut dari data pada kami tidak kurang dari 40 orang khusus untuk alalak yang Mempunyai punya kerbau. Iya. Kita bentuk kelompok kepengurusan. Dari kelompok ini nanti secepatnya kita adakan pengobatan. Itu yang tahap pertama dulu Ya, ya. sekaligus kita data. Hmm. Jadi kita harapkan punya angka atau data-data yang sangat-sangat akurat. Nah, selanjutnya yang terkait bantuan dengan modal adanya kelompok ini, apalagi terkait Undang-Undang 234 tahun 2014, kelompok harus berbadan hukum. Ya. Nah, nanti langkahnya ke sana. Tapi ya tetap kita bertahap. Jadi sekarang mulai tahun 2016 kemarin, kelompok yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya pertanian secara luas, wajib berbadan hukum. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung